Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau ngebahas TWS nih. Kita bahas simpel aja ya, soalnya kalau TWS itu gue tuh nggak begitu concern spek banget mesti ngebahas gimana-gimana banget. Enggak lah, gue juga soalnya termasuk orang yang jarang kesehariannya pakai TWS. Tapi ya masih ngerti-ngerti sedikit mana aja yang kedengeran soal bass, vokal, mid, low, kayak gitu-gitu ya. Maklum, dulu kan anak band, suka manggung, suka live, suka rekaman, jadi ya paham mana yang mestinya lebih tinggi, mana yang harusnya lebih rendah, kayak gitu-gitu. Jadi inget ngeband anjay, gue kangen distorsi anjir. Kangen dah. Oke. Back to topic, kita bahas ini. Ini tuh gue nggak nyangka sih sebenarnya si Hanner tuh udah lama kan ya nggak kedengeran bikin handphone. Tiba-tiba gue nggak tahu Hanner Indonesia apa bukan, pokoknya ada yang ngubungin gue mau minta tolong bikin video. Ya terserah mau bikin video unboxing, first impression, ataupun review soal si TWS ini. Dan ya kenanya video ini first impression aja karena gue nggak ngetes baterainya seberapa lama. Cuma kalau di sini di boxnya tuh kelihatan. Nanti aja teman-teman langsung lihat dari kamera yang di atas. Kita mulai dari unboxingnya aja ya. Re-unboxing, sorry kenanya. Karena ini TWS sudah sempat gue pakai beberapa hari sih. Ya, lanjut. Oke, jadi kotaknya tuh kayak begini ya, warna biru dan ada tulisan, ini tuh brandingnya sih, Moechen Hanner Choice. Ini Moechen tuh kayaknya emang pabrikan si TWS-nya. Jadi Hanner tuh kayak kerjasama sama Moechen. Hanner memilih Moechen sebagai true wireless stereo earbuds-nya. Waduh. Terus kalau untuk fiturnya dulu nih di bagian depan, dia 24 jam baterai life-nya ya guys. Terus ada dual mic noise cancellation for call, oke. IP54 splash sama dust resistant. Dan ini kalau ngeliat bentuknya ini mirip sama ya sekilas kayak AirPods lah, AirPods-nya Apple AirPods Pro ya. Nanti kita bandingin aja. Terus di kiri, di kanan, atas, bawahnya kayak begini. Sama di belakangnya juga ada kayak yang tulisan tadi di depan sih, tuh 24 jam baterai life sama ya fitur-fiturnya pokoknya dalam berbagai macam bahasa. Terus isi dalam box itu simpel banget. Sebenarnya pas kita buka kayak gini udah ada langsung rumah atau housingnya si TWS-nya sama si TWS-nya sendiri yang terpisah, jadi nggak di dalam cangkang. Jadi saran gue sih kalau misalkan teman-teman beli ini ya, baiknya tuh dicas aja dulu. Oke, ini ada plastik pembungkusnya kayak gini juga. Habis itu nih dibuka, magnet juga ya ngomong-ngomong tuh. Ini tuh enteng banget pas gue pegang. Kalau dibandingin sama AirPods Pro juga nih kayaknya lebih enteng ini sih. Di dalamnya lagi, ini tuh kita dapet kabel buat ngecasnya ya, kabel data, dan ini ngomong-ngomong juga Type-C tuh portnya. Oke, sama ear tips tambahan yang size S sama size L. Sedangkan yang size M-nya udah terpasang di sini. Dan sebenarnya ini ada buku petunjuk penggunaan sih, cuma gua lupa naruh di mana. Simpel aja sih, kayak cara ngecasnya di sini, terus tap 2 kali buat nge-pause musik ya, terus ditahan buat next song. Nanti teman-teman kalau misalnya beli tinggal dibaca aja, gampang kok pengoperasiannya. Terus buat pertama kali pairing sama handphone, caranya tuh gampang. Nih masih di dalam cangkangnya ya, TWS-nya. Ini di bagian belakangnya sini tuh, teman-teman ditahan aja. Tahan sekitar 5 sampai 7 detik. Sampai akhirnya nih kalau misalkan teman-teman lihat ada lampu LED di sini tuh udah kedip-kedip, berarti udah siap pairing gitu. Oke, ini dia yang Hanner-nya, dan ini adalah AirPods Pro yang di tangan kanan gue. Sekilas mirip ya, walaupun nggak sama-sama banget. Cuma kalau dari jauh kemungkinan besar ya bisa disangkanya ya AirPods Pro. Kalau AirPods lebih membulat, kalau ini lebih mengkotak yang Hanner. Terus kalau untuk bagian TWS-nya sendiri, kalau Hanner tuh full warna putih ya semuanya. Sedangkan kalau AirPods Pro dia ada hitam-hitamnya sebagai sensornya. Jadi kayak gini guys. Tuh, terus kalau ngelihat bentukannya juga dia si Hanner tuh masih lebih gendut daripada si AirPods Pro. Kita timbang beratnya sekarang ya. Nih gue masukin dulu semuanya. Oke, ini dia timbangannya ya. 0 dulu. Oke, sekarang yang si Hanner kita timbang beratnya tuh 46,5 gram. Sedangkan kalau yang AirPods Pro tuh 56,2 gram. Sekitar 10 gram lebih berat. Ya tapi kalau dipegang fisiknya emang berasa lebih compact si AirPods Pro sih ketimbang si Hanner ini. Cuma ya nggak fair lah kalau dibandingin banget lagi gitu ya, lebih jauh ya. Soalnya kan nih harganya juga berkali-kali lipat si Hanner ini. Buat spesifikasinya baterainya berapa gede, cangkangnya sama TWS-nya juga berapa gede, teman-teman bisa baca deskripsi di bawah. Oke, sekarang lanjut aja kita yang paling sering ditanyain soal TWS itu soal delay atau enggaknya. Nah di sini gue mau coba
ngetes main real drum, terus dengerin musik juga sama main game. Oke, langsung aja guys. Nah jadi ya kira-kira segitu, delay atau enggaknya ya tergantung teman-teman menganggapnya gimana. Kalau buat gue pribadi ya agak-agak delay ya kalau misalkan di bagian real drum tadi. Nggak asik aja pokoknya kalau main real drum tuh emang pakai TWS. Terus kalau buat mainin CR tadi itu agak-agak delay, pada saat kita nurunin troops itu suaranya suka belakangan munculnya. Terus pada saat kita main PUBG itu lumayan aman sih. Jadi ya emang tergantung teman-teman biasanya kayak gimana. Gue kalau main game ya jarang pakai headset, jarang juga pakai TWS, jadi emang langsung dari handphonenya aja biasanya. Lanjut lagi, ini soal fittingnya, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Buat gue sendiri sih nggak ada masalah ya, maksudnya fit di kuping gue nggak bikin sakit nih, terutama bagian sininya melengkung gitu ya, bagian bodinya nih melengkung gini, jadi ya hitungannya kalau di kuping gue sih pas-pas aja. Terus ini karena ada tangkainya juga, suara nelpon tuh jadi lumayan jernih sih. Terus yang tadi dibilangnya juga ada noise cancellation, itu maksudnya nggak aktif ya guys. Maksudnya tuh karena ini adalah headsetnya modelan in-ear, jadi ya karetnya masuk ke dalam kuping tuh ya udah tiba-tiba jadi kedap aja, jadi budek lah. Ibaratnya kalau teman-teman ngebayangin belum pernah pakai yang modelan kayak gini, itu kayak kuping biasa aja, terus teman-teman tutup kenceng. Nah kira-kira ya kedapnya kayak gini. Terus kalau teman-teman ngomong juga jadi kayak kedengeran di kepala teman-teman, suara teman-teman, kira-kira kayak gitu. Oke, terus kalau ngomongin soal keluaran suaranya, bisa gue bilang headset ini tuh buat teman-teman yang pecinta bass atau bass head. Nah di sini gue ceritain aja, gue tuh ada ngedenger total 3 musik ya. Musik yang pertama itu kayak yang lagi ya teman-teman pasti tahu juga nih, lagunya rame, yaitu adalah lagunya Blackpink yang How You Like That. Nah pas di bagian Lisa yang dia nge-rap ya setelah opening di awal itu, nah itu kan nuansanya tuh kayak musik-musik di Mesir gitu ya. Dan ya gue dengernya ada satu alat musik yang ngebawa nuansa Mesirnya itu agak nggak kedengeran jadinya, ketutupan sama suara bassnya sama suara vokalnya si Lisa gitu. Terus yang kedua gue dengerin lagunya Godzilla by Eminem, itu ya udah enak lah kalau teman-teman suka rap gitu, suka hip hop, udah enak pas bagian musik bassnya, alat musik bassnya ya, bass low-nya juga, low sama high-nya itu kedengeran banget, suara si Eminem juga kedengeran banget. Tapi pas di tengah-tengahnya tuh yang pengatur temponya, mungkin kalau di drum tuh hi-hat-nya yang cik gitu-gitunya itu hampir ketelan lah, pokoknya kelelep sama suara bass ataupun si suaranya si Eminem itu sendiri. Nah terus yang ketiga gue dengerin lagu metal dari Lamb of God yang judulnya Laid to Rest. Nah ini tuh pada saat after bridge ya, maksudnya setelah bridge itu mereka kan musiknya akhirnya rame dan bunyi drumnya oke, terus suara vokalnya juga oke, suara gitarnya juga oke. Nah tapi terutama di suara gitar itu lebih kedengeran yang melodiknya, jadi yang ritmenya tuh agak ketutup gitu. Jadi ya kira-kira kayak gitulah intinya. Bagian tengah-tengah sih di mid, suara midnya itu yang cenderung lebih ketutup sama suara vokal dan suara bassnya. Terus perkara ngecasnya berapa lama sama
baterainya seberapa tahan. Ya jujur gue nggak ngetes gimana banget sampai habis ya baterainya ya. Pokoknya kuping gue udah capek aja pakai TWS, ya udah gue lepas. Overall ini enteng kok. Buat harga 300 ribuan ini ya teman-teman bisa dapat opsinya yang mana ini mirip lah kayak si AirPods Pro dari jauh. Jadi ya ini TWS ya bagus-bagus aja sih guys gitu. Kalau senang sama yang brand Honor kayak gini ya. Terus juga ini kan tadi gue nyobain dengerin musiknya sama main gamenya ya di OnePlus 8 Pro gua. Di iPhone juga bisa connect. Pokoknya di handphone-handphone lain ya juga bisa connect lah. Karena kan cuma perkara koneksi Bluetooth aja tinggal disambungin gitu guys. Dan oh iya, lupa juga buat suara nelponnya dari tadi gue ngomongin tapi belum ada contohnya ya. Contoh suaranya tuh kayak gini. Gue ada ngerekam di dalam studio sini sama ada di teras luar. Jadi ya teman-teman silakan dengerin aja. Oke, ini adalah contoh suaranya dari TWS Honor ya. Kalau misalkan terima telepon dan ini gua ada di dalam ruangan atau di studio gua. Habis ini teman-teman akan dengar kalau misalkan kita lagi ada di luar. Nah, kalau yang ini suaranya lagi di luar ya. Gua lagi ada di teras rumah. Ini kedengeran sih ada suara burung ya, tetangga lagi berkicau. Soalnya tetangga lagi punya banyak burung tuh. Kedengeran sih di kuping gua, nggak tahu kalau di mic kedengeran atau enggak, ya teman-teman nilai sendiri aja ya. Dan sih ya guys, paling segini aja video impresi awal gua buat TWS dari Honor ini. Moe-chan ya. Moe-chan kan tadi? Ya bener nih, Moe-chan. Harganya 300 ribuan, pilihannya makin banyak, makin beragam. Kalau ditanya mendingan yang mana bang? Jujur gua kagak tahu. Serius, balik lagi ke selera aja. Atau nanya si Irwan Sobat HP lebih paham gitu loh. Ya, karena kalau ditanya gue sendiri sehari-hari pakai TWS apa, gue tuh pakainya Samsung Galaxy Buds Plus, itu pun gratisan. Ya, jujur-jujuran tuh itu pun gratisan. Bonus waktu itu beli handphone apa sih lupa, sama AirPods Pro. Nah, kenapa gue pakainya AirPods Pro? Karena sampai saat ini buat main real drum barengan sama si iPhone ataupun iPad sama si Apple AirPods Pro itu doang yang delaynya itu paling sedikit dibanding TWS yang lain. Kalau TWS yang sampai 2 juta, 3 juta, yang Sony 4 juta kayak gitu-gitu gue belum nyobain jujur. Gue nggak begitu excited banget, maksudnya nggak begitu gimana ya, kalau gue tuh ngelihat sepatu kayak gue seneng gitu loh, gue pengen nyobain. Gue ngeliat handphone juga gue seneng gitu, pengen nyobain gitu, pengen beli kalau ada duitnya. Tapi kalau ngeliat TWS tuh kayak biasa-biasa aja sih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini ya berguna ya buat teman-teman yang emang lagi nyari informasi soal si TWS dari Honor ini. Seperti biasa, nggak usah di-like, nggak usah di-share, dan nggak usah juga di-subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Gua rasa sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.